Halo Sobat Pro 1, program Suara Jaksa Kejari Batu. Bersama saya Nadia Yulandari, calon jaksa Kejari Batu. Di episode spesial Hari Kartini ini, kita kedatangan narasumber yang tidak asing lagi. Kita mendatangkan narasumber internal kita sendiri. Hai. Oke, di episode kali ini spesial Hari Kartini kita bakal membahas tentang jaksa perempuan dalam era Kartini masa depan nih. Boleh sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Mbak. Boleh dari Mbak Tari nih, perkenalkan ke sobat-sobat Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Prabistari, Kasubsi Pertimbangan Hukum di bidang Datun Kejaksaan Negeri Batu. Halo, saya Trisna Ulan Arisanti, jaksa fungsional di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Batu. Halo, saya Kartika, jaksa fungsional pada bidang pidum Kejaksaan Negeri Batu. Halo, nama saya Indria Kori Savitri, biasa dipanggil Kori. Saya Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara bidang Datun di Kejari Batu. Halo, saya Maharani Indraning Tias, saya jaksa anak di Kejaksaan Negeri Batu. Nah, jadi dari profil-profil jaksa ini kelihatan kan jaksa senior. Kali ini boleh nih sharing ke Nadia maupun ke sahabat Pro 1, gimana sih persepsi menjadi seorang jaksa perempuan di era emansipasi wanita ini. Kan kita lihat nih kesetaraan gender lah ataupun apa, dan bagaimana nih jaksa perempuan kedudukannya, entah itu kedudukan, entah itu bagaimana sih peran perempuan sebagai jaksa gitu. Boleh Mbak ceritain nih, kalau Mbak Tari sendiri penempatannya udah di mana aja, Mbak? Yang pertama, waktu CPNS penempatannya ada di Playhari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kalau Bu Ayu? Kalau secara amputasi ya, karena kan memang di jaksa itu harus siap ditempatkan di mana saja. Sebelumnya waktu CPNS saya di Kabupaten Probolinggo di Keraksaan, kemudian di Kejari Kota Malang, Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang, kemudian di Kejari Bandar Lampung, kemudian di agak panjang sih ini ceritanya, ada juga di Capjari Panjang, Kejari Bandar Lampung, Kejari Kelungkung, Kejari Bali, kemudian balik ke Kejari Malang lagi, Kejari Batu, dan kebetulan ini mau pindah ke Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kelihatan senior ya teman-teman. Jadi kalau spesial nih kita Bu Tika menggunakan Kartini. Ini ikonik Ya, jadi kan Ikonik, pada kayak Kartini. benar-benar kita sebagai jaksa itu juga mengemban peran sebagai Kartini masa depan gitu. Boleh Mbak Tika sharing nih ke teman-teman penempatan perjalanan karirnya Mbak Tika. Apa ada di salah satu satker tuh ada suka dukanya, apakah itu? Oh, pasti ada, karena saya sendiri pribadi penempatan pertama waktu CPNS itu di NTB. Wah, Nusa Tenggara Barat. Ya, NTB-nya juga di Pulau Sumbawa di Kabupaten Dompu. Itu saya di sana sebagai tata usaha kurang lebih 4 tahun. Ya, suka dukanya pasti rindu rumah ya, gitu. Namanya kita masih CPNS, masih tiket itu mahal seperti itu. Jadi ya suka dukanya seperti itu. Setelah itu saya pindah ke Kejari Batu, lalu ikut pendidikan jaksa selama 6 bulan di Jakarta, lalu penempatan jaksanya sendiri di Tabanan di Bali itu selama 2 tahun, lalu kembali lagi ke Batu seperti itu. Jadi ya lumayan panjang juga. Jadi kayak Bu Ayu sampaikan tadi ya, kalau jadi seorang jaksa memang harus siap ditempatkan di mana aja. Betul sekali. Berarti nggak mengenal gender ya, kalau perempuan dekat dari rumah gitu. Kalau di kejaksaan Ini paling jauh siapa ya? Paling jauh? Enggak, paling Dari jauh ini Paling jauh Kalimantan Barat dong. Kalimantan Barat. Saya sebenarnya kalau jadi jaksa itu bukan karena gendernya, tapi lebih mental. Kalau kita punya mental bagus, walaupun dia perempuan, it's okay sih mau ditempatkan di mana aja ya kan, karena dari pertama kita masuk kejaksaan kita tuh harus tahu resikonya dan menandatangani surat pernyataan ditempatkan di mana saja. Jadi emang mental itu Iya, jadi faktor mental. utama Iya. untuk jadi jaksa, benar nggak? Iya benar. Banget. Iya.
Kalau mentalnya cupu nggak usah nih si jaksa. Iya, Nah, benar. itu buat teman-teman calon jaksa di Mundur seluruh Indonesia, teratur. ya, seluruh Indonesia atau teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang berpikir untuk jadi jaksa, mundur teratur deh kalau Iya. nggak Apalagi perempuan ya, Ya, nggak boleh perempuan. cemen, nggak boleh Boleh. cengeng, harus kuat gitu kan. Harus Jauh kuat. dari keluarga itu berat banget. Ya, meskipun Iya. rindu rumah, tapi kita harus ingat pertama kali kita tanda tangan siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia itu sudah menjadi resiko kita. Jadi ya sudah harus siap Itu dari juga ujung harus barat ke ujung siap timur. mental menghadapi terdakwa dan juga Betul pengacara, sekali. kemudian harus bisa berkoordinasi dengan rekan penyidik. Apalagi kalau perempuan nggak sih, kita kan masih harus udah mikir sidang, mikir apa yang di rumah, Rumah, dapur, betul. mikir anak, the power of perempuan. Yes, benar. Oke, jadi kayak dari tadi kita bahas yang pertama mental, ya kan, melatih mental, terus multitasking. Nah, gimana nih tips dari Mbak-mbak ini membagi waktu nih antara perjalanan karirnya dan kepentingan keluarga? Kalau ya dari sejak berkeluarga itu agak berat sih memang ya, cuman ya kalau sedang di kantor ya kita fokus untuk bekerja, cuman kadang-kadang ya memang urusan anak selalu mengganggu ya, pasti mengganggu anak sama suami, cuman ya kita harus bisa benar-benar mengatur keduanya. Yang katanya sih kalau keluarga lebih utama ya, tapi kalau jadi jaksa, kalau kita lagi sidang yang utama ya pekerjaan kita jadinya gitu. Harus profesional ya kan gitu. Kalau ada misalnya kebanyakan ini ibu-ibu nih kalau sudah punya anak itu jemput anak itu dari sekolah ya kan, itu jadi masalah juga. Nah itu kalau kita sudah kerja, sudah sidang ya mau nggak mau kan anaknya harus antar jemput lah gitu kan. Karena kita juga ya harus LDR. Oh, LDR, Gimana suami ini keluarga yang LDR. Poin ketiga nih, siap LDR gitu. Siap, LDR. Oh iya, satu lagi. Oh iya. Mungkin kalau sebagai jaksa itu jaksa perempuan ya, terutama kita ini kan bukan sok sibuk atau bagaimana, tapi memang harus pintar-pintar membagi waktu. Iya. Di satu sisi kita itu sebelum menikah ya, ini apa namanya? Komitmen dulu ya. Komitmen dulu dengan Komitmen dulu. calon suaminya mungkin kan. Jadi Komitmen. supaya nanti nggak kaget-kaget gitu. Iya. Bukan kita sok Terus sibuk diberi- tidak, tapi memang begitu realitanya. Jadi Terus kita anak pintar juga harus membagi waktu. diberi pengertian Benar. sih ya. Aduh. Dan soal waktu ini paling penting jangan lupa masa penahanan terdakwa. Benar sekali, jangan sampai lewat ya. Nggak Kalau bisa menurut lewat. kami Ada yang bisa lewat. Jadi kalau jadi jaksa perempuan bukan mikir jam sekolah anak, tapi Iya. masa anak. Iya, jadi lebih kayak gini loh, kalau misalnya kita di kantor itu fokusnya ke kantor. Tapi kalau kita udah di rumah, udah jadi istri, jadi ibu, kita tahu lah kodratnya perempuan sebagai apa. Jadi itu lebih ke profesionalisme perempuan sih. Ya, jadi Oh, iya harus sih. tahu Harus posisi. tahu posisi. Nggak mungkin kan Benar. kita di rumah masih buka berkas kok ya kayak gimana? Gimana gitu kan. Oh, Kan kita iya harus sih. punya waktu buat Jangan anak, lihat buat enak, suami. jangan lihat enaknya aja kita Iya, udah di mungkin dasar negeri Batu, tapi sebelum-sebelumnya kita nggak ada di Ada Jawa banyak Tengah, pengalaman. pengalaman kita Iya. di luar Jawa. Proses yang panjang ya. Iya, Proses yang kita panjang. semua ini Iya. nggak ada yang langsung dikejar Iya. batu gitu penempatannya. Nggak ada Biasanya yang di luar Jawa dulu ya. nggak ada yang ekspres kayak gitu kan. Ya realitanya memang begitu. Iya. Halo sahabat Pro 1, program Suara Adiaksa Kejari Batu, masih dengan saya Nadia Yulandari. Di spesial edisi Hari Kartini ini, keterwakilan perempuan di kejaksaan sendiri itu cukup tinggi ya. Jadi di perempuan menduduki 30% dari kapasitas 11.000 jaksa. Jadi memang keterwakilan perempuan di kejaksaan tuh sangat diperhitungkan. Dari Mbak nih, menurut Mbak sendiri perjalanan yang udah berapa satuan kerja tadi, udah menduduki beberapa jabatan sampai menyandang jabatan dan profesi sekarang, bagaimana pandangan Mbak sekalian tuh terkait kejaksaan memandang kedudukan perempuan gitu? Boleh Mbak Tika mungkin. Di sini mungkin kalau kejaksaan memandang sudut perempuan di era seperti sekarang ini, mungkin kedudukan perempuan
sudah seperti yang digemakan ya, kesetaraan gender seperti itu, apalagi keterwakilan daripada jaksa di Indonesia, seluruh Indonesia ini sudah memenuhi kuota sampai 30% seperti itu. Artinya perempuan sendiri itu sudah diperhitungkan seperti itu. Jadi tidak dipandang sebelah mata lagi oleh kejaksaan. Dan kita juga bisa melihat dari sisi pendidikan juga seperti itu, para perempuan di era sekarang ini sudah berpendidikan itu sudah tinggi-tinggi, jadi yang paling tidak sudah minimal S1 seperti itu. Dan juga sudah menduduki, ada yang menduduki eselon 3, eselon 2, eselon 1, kebetulan juga jaksa tinggi kita juga perempuan. Dan sepanjang sejarah perjalanan Kejaksaan Negeri Batu ada 3 orang kajari. Oh iya, berarti tiga perempuan telah menduduki Jadi secara pimpinan tidak Batu. langsung stigma kita yang dulunya perempuan itu sebagai second strata dari laki-laki itu semakin terbantahkan dengan adanya emansipasi perempuan di kejaksaan khususnya ya. Karena memang banyak juga ya ibu-ibu ya kajari kita dari perempuan. Terus yang kebetulan saat ini Kajati juga Ibu Kajati, Ibu Mia itu juga seorang perempuan. Iya. Juga sahabat Pro 1, Jawa Timur ini cukup menarik ya untuk kedudukan wanita. Jadi gubernur kita sendiri diisi oleh seorang wanita. Betul sekali. Wali kota Batu kita di sini juga perempuan. Ya. Serikandina gubernurnya perempuan, Kajatinya perempuan gitu kan. Jadi something yang lagi happening gitu sepertinya. Jadi perempuan itu tidak diragukan untuk memimpin sebuah satker ataupun memimpin sebuah organisasi seperti itu. Dan juga maksudnya sifat kodrat dan natural perempuan itu memang dibutuhkan dalam dunia hukum karena ada sensitivitasnya, juga kemudian intuisinya perempuan juga dalam menangani perkara itu Lebih bisa menerapkan lebih lebih nurani. Benar-benar, apalagi ini ibu Farhana ini jaksa anak. Jadi kita coba dengar nih. Jadi Bu Rani ini adalah salah satu jaksa anak di Kejari Batu. Boleh Bu Rani ceritain? Iya, kalau jaksa anak di Kejaksaan Negeri Batu ini ada 2, satu saya dan satunya lagi Pak Fahmi. Nah, kalau saya pribadi sebagai saya juga ibu kan, jadi kalau melihat perkara anak berhadapan dengan hukum itu lebih ke gimana sih kepentingan terbaik buat anak gitu. Jadi lebih kasihan lah baik terhadap pelaku, terhadap korban gitu. Seperti itulah. Kemudian perasaan pengalaman kita berperkara kan juga bisa kita terapkan di keluarga. Apa sih yang nggak boleh? Maksudnya apa yang nilai-nilai yang bisa diterapkan di keluarga supaya tidak sampai terlibat soal pidana. Kadang-kadang gini juga loh, kadang kita tuh terlalu sering meriksa terdakwa gitu ya atau tersangka di awal itu pada saat tahap 2 tuh kadang kita tuh ngerti kalau orang bohong atau enggak itu loh. Jadi sampai kelihatan. Coba kalau kita misalnya anak kita tuh gerak-geriknya itu bohong ya, meskipun kita tahu bohong kadang kita tuh juga ya sudahlah cukup tahu aja seperti harus itu. dipisahkan ya antara kehidupan Berarti seringnya nanya-nanya. Iya, berarti jadi secara keseluruhan kedudukan perempuan di kejaksaan itu udah setara ya, baik itu rekrutan, apakah melelang jabatannya, seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Ya, wanita maju dalam berkarir berkarir. maju gitu. Betul. Kita juga pernah kok punya jam perempuan, jam dapur kita. Bu Oh iya, Ya, Damin. Bu Helen juga, Bu Iya. Damin, ya seperti itu. Jadi Sama-sama. tidak pernah diragukan lah posisi perempuan itu menduduki posisi yang Nah, di atas seperti itu. dengan keadaan kayak gini nih, apa nih pesan kesan atau tips juga dari Bapak sekalian untuk perempuan-perempuan di luar sana, baik itu secara general atau para mahasiswa-mahasiswa hukum yang ingin bergabung, ataupun untuk saya dan teman-teman saya sendiri sebagai calon jaksa ke depannya gitu. Iya, Untuk wanita di sana, di luar sana, jangan takut untuk berkarir, tetap maju. Kalaupun memang ada keinginan untuk menjadi jaksa sebagai perempuan, ayo kita pun welcome di sini gitu. Mari bergabung di Kejaksaan Negeri gitu.
Makasih. Ya, kalau jadi jaksa itu seru. Jadi kalau kalian yang perempuan jangan takut untuk bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia karena banyak sekali tantangan yang mendukung cita-cita dan nilai-nilai kita sebagai perempuan. Jadi mendukung idealisme juga satu, terus kita juga bisa jalan-jalan jalan-jalan gratis lah, Iya. dibiayai negara. Jangan di takut. seluruh Indonesia. Jangan takut di penempatan luar gitu Iya, ya. jangan takut. Pokoknya seru dan menantang jadi jaksa perempuan. Oke. Kalau saya sendiri ya, pertama waktu tes CPNS jangan lupa belajar karena kan ini ya tesnya CAT. Jadi gimana waktu Nadia itu kan dari zamannya Nadia ya sudah mulai tes dari komputer seperti itu, dan itu sangat apa ya, Psikotes juga benar-benar itu nggak ada contek-mencontek. Jadi di depan komputer kita langsung jawab tek 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 seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya sempat tanya-tanya, nomor 1 jawabannya apa, itu nggak akan sempat seperti itu. Waktu Jadi dulu aku jangan juga lupa ada tes belajar, kebugaran juga harus benar, fisiknya Oh. jadi dijaga. Terus pokoknya jangan pernah patah semangat. Gagal 1 kali coba lagi, gagal 2 kali dicoba terus sampai akhirnya berhasil. Jadi jangan pernah patah semangat dan jangan pernah khawatir untuk perekrutan seperti itu. Ya nggak pernah mendengar ada rumor-rumor istilahnya kita ini seperti itu ya. Kalau dari saya sih udah buang aja insecure-nya, perempuan-perempuan hebat di sana, kalian bisa. Dan pesan saya cuman kalian harus persiapkan 3 hal. Yang pertama itu niat lillahi ta'ala untuk kepentingan keluarga kita, biar menaikkan derajat lah, apalah, yang penting kita niat dulu lah. Yang kedua harus punya skill, karena tanpa skill kalian nggak bisa jadi apa-apa. Dan yang ketiga yang paling penting adalah usaha. Karena apabila kalian punya 2 hal ini tapi kalian tidak berusaha, kalian cuma rebahan di rumah, ya nggak bakalan jadi apa-apa. Ya, tambah Jadi, doa ya. Ya, dan Doa dari berdoa. orang tua. Doa dari orang tua, ridho dari orang tua itu sangat penting. Itu aja. Jadi buang-buang dulu insecure-nya, kita harus coba dulu. Kalau nggak coba kita nggak akan pernah tahu sampai mana kita bisa. Limit dari seseorang tuh kita nggak akan pernah tahu. Itu aja. Kalau saya sih perempuan itu kuat. Jadi kalian pasti bisa kuat juga. Jadi kita di sini semua jaksa-jaksa di jaksa perempuan di sini kuat semua, ya, kuat mental semua. Jadinya tetap semangat demi instansi kita sendiri, demi keluarga juga, ya kan? Ya, Yang jelas gantungkan cita-cita Cita setinggi langit, hilang, jangan ya. khawatir. Semangat, Yang kita penting bisa gitu. kalian pasti bisa. Oke. Jadi itu tadi spesial edisi Hari Kartini yang pada intinya buat perempuan-perempuan di sana jangan takut bermimpi, kejarlah cita-citamu setinggi langit karena sekarang sudah era kesetaraan gender, tidak ada halangan lagi untuk kamu karena kamu perempuan kamu tidak bisa, tapi karena kamu perempuan tapi kamu bisa. Segalanya. Demikian podcast kita hari ini spesial Hari Kartini. Saya Nadia Yulandari. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.